Selamat malam pemirsa Jayakarta News Channel. Saya Monang Sitohang sedang bersama Mas Roso Daras, salah seorang penulis dan juga wartawan senior. Mas Roso Daras ini merupakan salah seorang relawan Satgas COVID-19 terkait hal Jen Doni Monardo sebagai Ketua Satgas COVID-19 yang terpapar Corona. Maka saya konfirmasi hal tersebut kepada Mas Roso Daras. Malam Mas Roso Daras. Malam. Mas, setahu saya Anda adalah salah satu relawan Satgas COVID-19. Terkait hal itu yang ingin saya pertanyakan, apakah Anda mengenal Ketua Satgas COVID-19 Jen TNI Doni Monardo? Ya, terima kasih Monang. Selamat malam pemirsa Jayakarta News Channel. Benar, saya seorang penulis dan saya juga salah satu relawan di bidang komunikasi publik Satgas COVID-19. Dan saya mengenal Pak Doni Monardo karena memang cukup intens, karena kebetulan saya juga terlibat dalam beberapa pekerjaan penulisan buku yang dikoordinir oleh tenaga ahli BNPB yang juga staf khusus Pak Doni Monardo, yaitu Mas Egi Masadian. Jadi sebatas itu saya mengenal beliau. Oke Pak, terima kasih. Kemudian apakah Anda cukup dekat dengan Bapak Doni Monardo? Dekat atau tidak dekat, saya kira relatif. Saya kira saya tidak bisa ngeklaim dekat, tetapi saya juga tidak bisa mengatakan tidak mengenal dengan baik, karena saya dalam beberapa hal memang terlibat interaksi secara aktif dengan beliau, tidak saja dalam forum-forum misalnya rapat-rapat baik virtual maupun di lantai 10 ruang beliau, tapi juga karena saya berkesempatan juga mengikuti beberapa kali kunjungan Kepala BNPB, Ketua Satgas Pak Doni Monardo ke berbagai daerah di tanah air, sehingga ya relatif mengenal dengan baik sosok Doni Monardo. Oke Pak. Nah, kabar terakhir nih Pak, Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo kan terpapar COVID-19 Pak. Apa yang Anda ketahui mengenai hal itu? Ya, ini berita yang sangat viral sejak hari Sabtu kemarin, karena beliau pulang dari kunjungan luar kota, yaitu kunjungan ke Sulawesi Barat, ke Mamuju, Majene, dan beberapa daerah yang tertimpa bencana gempa yang cukup memporak-porandakan beberapa daerah di Sulawesi Barat. Dan beliau juga mengunjungi korban banjir di Kalimantan Selatan. Kemudian hampir seminggu kemudian baru kembali hari Jumat, dan Jumat malam saya dengar beliau juga langsung mengadakan rapat di kantor. Seperti biasa, setelah kunjungan kerja pasti dilakukan PCR terhadap semuanya. Dan berita beliau positif itu keesokan harinya. Jadi pagi hari saya mendapat informasi, dan saya kira juga informasi yang diterima oleh kalangan media massa manapun, karena sifatnya rilis resmi dari BNPB, di mana Pak Doni Monardo mengumumkan bahwa dirinya terpapar COVID-19. Ya, kita semua ikut prihatin. Ya. Nah, bagaimana kondisi Pak Doni Monardo hari ini, Senin 25 Januari 2021? Ya, kebetulan hari ini Senin 25 Januari 2021, saya ke kantor, ke lantai 10
dan kebetulan juga bertemu dengan tenaga ahli BNPB yang juga staf khusus Pak Doni Monardo, yaitu Bapak Edi Masadia. Jadi informasi ini saya dengar langsung dari Pak Edi, di mana pagi tadi ada komunikasi dengan Pak Doni menggambarkan bahwa kondisinya relatif stabil, bahkan beliau masih sempat jogging karena beliau ini orang yang sangat rajin berolahraga, makan juga sangat terkontrol, bahkan sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga pagi tadi juga dikabarkan beliau masih sempat jogging ya, sempat olahraga. Yang kondisinya menurut saya masih dalam posisi yang positif, tetapi beliau orang yang sangat tangguh menurut saya, dan sangat tangguh dan berusaha untuk barangkali, ya ini hanya berdebak-debak ya, beliau mencoba untuk tetap rileks, tetap menjaga perasaan yang tidak panik, dan ya melakukan hal-hal yang harus dilakukan bagi seseorang yang memang terpapar COVID, seperti barangkali makan, ya makanan bernutrisi, istirahat yang cukup, olahraga. Saya kira beliau melakukan itu semuanya. Ya saya harap sih dalam waktu tidak terlalu lama beliau bisa segera muncul imun antibody dan bisa kembali pulih dari paparan COVID-19 dan bisa beraktivitas kembali. Nah, jadi Mas, ibarat perang melawan pandemi, Legend Doni Monardo adalah panglima perang ya. Dan setelah lebih 10 bulan berperang, panglima terpapar COVID-19. Bagaimana menurut Mas Rosto? Ya, itu istilah yang tepat. Memang dari sejak ditunjuk sebagai ketua gugus tugas, kemudian berganti nama menjadi satuan tugas, itu ya kita bisa mengibaratkan bahwa Doni Monardo adalah seorang panglima perang dalam konteks melawan COVID ya, ada di pundak beliau, dan ketika sudah memimpin peperangan ya tanda kutip lebih dari 10 bulan, akhirnya beliau terpapar. Kalau menurut saya ya ini satu kenyataan bahwa corona ini jasa kronik, tidak kasat mata, yang bisa menyerang siapa saja, sehingga memang bahkan untuk orang seperti Bapak Doni Monardo yang begitu disiplin menerapkan protokol kesehatan, itu bisa terpapar. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan? Dan ini kalau kita melihat sedikit ke belakang ya, sebenarnya di lingkungan lantai 10 Geraha BNPB ini juga saya sering mendengar bahwa istilahnya corona semakin dekat di sekitar kita. Kita itu di lantai 10 di mana Pak Doni Monardo berkantor di Geraha BNPB Jalan Pramuka. Karena selepas kunjungan saya awali dari peristiwa September akhir September, saya kebetulan ikut dalam rombongan Pak Doni Monardo ke 3 tempat, ke Pulau Bintang, Riau. Itu di sana ada rakor menteri yang juga membahas COVID. Kemudian dari Bintang ke Medan, dari Medan ke Aceh, dari Aceh baru kembali ke Jakarta. Nah, seperti biasa, sebelum dan sesudah melakukan perjalanan dinas, siapapun tanpa kecuali harus melakukan swab antigen. Dan waktu itu yang kunjungan akhir September itu ketangkap satu nih yang positif, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Beliau ini salah satu TA di BNPB dan kalau tidak salah koordinator LO, Liaison Officer BNPB ya. Beliau ini teman satu lifting
Pak Doni, AMN tahun 85. Sejak itu pasti makin perketat, apalagi dalam perjalanan tadi Pak Doni sempat satu mobil dengan Pak Komar, tapi alhamdulillah akhir September itu Pak Doni negatif. Nah, catatan kedua, saya teringat kunjungan awal Desember, tepatnya tanggal 2 Desember 2020. Lagi-lagi saya berkesempatan ikut dalam rombongan itu. Sedianya rombongan ini hanya akan mengunjungi ratusan gunung Lewotolo ya, yang ada di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Lembata, kemudian harusnya pulang, tetapi aktivitas Gunung Semeru di Lumajang meningkat sehingga jadwal berubah dari NTT langsung ke Lumajang lewat Surabaya. Dari Lumajang kami melanjutkan perjalanan ke Malang, persiapan pendirian rumah sakit darurat COVID di Stikes, Kota Malang. Dari sana kemudian kita melanjutkan jalan darat ke Cilacap. Ada mengunjungi salah satu daerah konservasi ya. Ada tanaman langka endemik di Nusa Kambangan Barat. Dari situ kembali ke Jakarta lagi-lagi dengan jalan darat lagi. Di Malang, Cilacap jalan darat, Cilacap Jakarta jalan darat pakai bis ya. Berapa lama itu Pak? Malang Cilacap lebih dari 10 jam. Terus Cilacap Jakarta kurang lebih ya mungkin lebih dari 8 jam juga ya. Nah, setelah peristiwa itu semua swab negatif, tetapi keesokan harinya, hari Senin kalau tidak salah, itu beberapa orang terdekat Pak Doni Monardo positif. Jadi ada salah satu ajudan positif, kemudian salah satu staf administrasi di bagian springnya Pak Doni juga positif. Ada satu lagi orang protokol juga positif, yang semuanya menghuni lantai 10. Notabene lantainya Pak Doni Monardo. Jadi memang beberapa waktu terakhir topiknya lebih kepada wah, orang semakin dekat nih seperti itu. Dan kemudian Januari akhirnya Pak Doni terpapar COVID. Habis kunjungan yang maraton ya, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, kembali ke Sulawesi Barat karena mendampingi Presiden yang akan meninjau gempa di Sulawesi Barat, Mamuju. Dan pulang Jumat, kemudian Sabtu positif. Nah, yang juga tak kalah menarik, setelah press release yang memberitakan bahwa Doni Monardo positif COVID, ada lagi rilis berikutnya yang mengimbau supaya masyarakat menghindari kegiatan makan bersama. Ya, menurut saya ini lepas dari apa yang ingin disampaikan oleh Pak Doni, tapi bisa jadi Pak Doni mengeluarkan statement itu karena menduga dia terkena saat makan atau minum, mungkin loh ya, mungkin. Jadi belum pasti di mana, karena memang corona itu tidak berwujud ya, artinya tidak kasat mata, sehingga tidak tahu kapan dia menyerang ke Pak Doni. Dan bersamaan dengan Pak Doni juga ada beberapa yang terkonfirmasi positif ternyata. Nah, cuma memang beruntung hari ini saya bertemu dengan Mas Tiki Masadia yang ternyata beliau negatif. Walaupun dalam laporan-laporan yang saya ikuti, beliau sangat intens ya berdekatan dengan Pak Doni Monardo. Satu mobil, satu helikopter, bahkan selalu berada di samping Pak Doni. Tapi Mas Egi negatif. Jadi benar-benar kita harus
melihat kasus terpaparnya Doni Monardo atas COVID ini sebagai sesuatu yang bahwa kapan dan siapa yang bisa terpapar COVID, humus, nggak ada tahu. Jadi satu-satunya yang harus bisa kita petik pelajaran dari ini adalah kita semuanya tidak kendor melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jangan lagi berpikir vaksin sudah dekat atau vaksin sudah datang, jangan. Karena selagi kita belum divaksin, itu artinya kapanpun kita bisa terkena COVID-19. Karena itu tetap menurut saya pakai masker yang pertama, selalu kita jaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir, serta hal-hal lain yang harus kita perhatikan, istirahat cukup, olahraga, dan makan yang bernutrisi. Saya kira itu ada yang bisa saya sampaikan terkait dengan terpaparnya Pak Doni COVID-19 kemarin. Oke, ya, terima kasih Mas Mas. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, sekian perbincangan terkait Ketua Gugus Tugas Lejen Doni Monardo terpapar COVID-19.